Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah harap kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Jadi sebelum kita belajar, Ustazah ingin kalian mendengarkan video berikut ini. Apakah kalian sudah mendengar video selanjutnya? Bagaimana kalian bisa menebak suara apakah dari video sebelumnya? Oke, sebelum itu, nah di sini Ustazah ada gelas dan pensil warna kecil. Apabila gelas ini Ustazah goyangkan, apa yang dihasilkan? Apa yang kalian bisa dengar? Ayo tebak. Oke, Ustazah ulangi lagi ya. Apa yang dihasilkan? Ada yang bisa menebak? Oke, jadi gelas pada saat digoyangkan menghasilkan bunyi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Contohnya, di sini ada pensil warna, kemudian ada gelas, kemudian pada saat kita goyangkan menghasilkan bunyi. Nah, pensil warna yang di dalam gelas ini pada saat digoyangkan dia bergetar, makanya menghasilkan bunyi. Sampai sini paham? Jadi bunyi itu dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Nah, kalian telah mendengar beberapa bunyi tadi kan? Ayo, ada yang bisa tebak bunyi apakah yang pertama? Oke, bagus. Jadi bunyi yang pertama itu adalah bunyi drum. Nah, bagaimana drum ini sampai menghasilkan bunyi? Jadi drum dipukul, kemudian membran drum itu dia bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, sekarang bunyi yang kedua. Bunyi apakah yang kedua? Oke, jadi bunyi yang kedua adalah bunyi terompet. Nah, bunyi terompet ini dihasilkan dengan cara ditiup. Nantinya terompet ditiup dan bagian dalam terompet itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Oke, yang ketiga, bunyi apa? Bunyi tepuk tangan. Oke, bagus. Nah, bunyi tepuk tangan ya. Jadi Ustazah mau kalian berikan pendapat kalian bagaimana tepuk tangan bisa menghasilkan bunyi. Oke, jadi tugas pertama kalian, Ustazah ingin kalian berikan pendapat kalian bagaimana tepuk tangan bisa menghasilkan bunyi. Oke, sampai sini paham? Jadi bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Oke, jadi contoh yang tadi dari bunyi drum, bunyi terompet, dan bunyi tepuk tangan. Oke, sekarang kalian buka halaman 6. Nah, oke, kalian buka halaman 6. Sudah? Nah, jika sudah, coba kalian lihat yang paling bawah. Di situ ada yang namanya ayo mencoba, kemudian melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Oke. Jika sudah, di situ ada penjelasan sedikit tentang bunyi. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Nah, di sini contoh sumber bunyi itu ada senar gitar yang dipetik, kemudian ada gamelan yang dipukul, kemudian ada suling yang ditiup, dan ada pita suara yang jika kita berbicara akan bergetar. Oke, coba sekarang kalian pegang tenggorokan kalian. Ayo semua pegang tenggorokan kalian dan kalian coba bicara. Nah, apa yang kalian rasakan pada saat kalian berbicara? Nah, tenggorokan kalian terasa bergetar kan? Nah, itu dia cara kerja bunyi. Jadi sumber bunyi, kemudian dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Oke, sampai sini paham? Nah,
jika kalian telah paham dengan materi bunyi dan sumber bunyi, jadi kita akan lanjut tentang perambatan bunyi. Nah, bunyi itu sendiri merambat dalam 3 zat. Yang pertama ada zat padat, kemudian ada zat cair, dan yang terakhir ada zat gas. Nah, contoh dari zat padat yaitu telepon sederhana. Kalian bisa lihat di halaman 18. Halaman 18 itu ada percobaan telepon sederhana. Nah, kalian lihat gambar di telepon sederhana. Di situ ada contoh dari telepon sederhana. Jadi, telepon sederhana itu terdiri dari 2 gelas atau 2 kaleng yang dihubungkan dengan tali. Nah, fungsi dari telepon sederhana ini bisa menghasilkan bunyi dan bisa untuk berkomunikasi. Nah, ini contoh untuk zat padat. Kemudian untuk zat cair. Nah, zat cair ini contohnya kalian bisa ember. Coba kalian pernah ember, kemudian kalian isikan air atau tuangkan air dan kalian pukul. Nah, tetap ember itu akan menghasilkan bunyi kan, walaupun bunyinya hanya pelan. Nah, jadi itu contoh untuk zat cair. Nah, untuk zat gas itu contohnya seperti bunyi yang tadi, terompet, kemudian ada seruling. Nah, sampai sini paham perambatan bunyi? Nah, tetapi bunyi tidak dapat merambat di luar angkasa. Makanya para astronot biasa kalau keluar angkasa itu menggunakan alat pelindung diri. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar mereka bisa bernapas dan bisa mendengarkan, serta mereka juga bisa bergerak. Karena luar angkasa itu dia tidak memiliki udara ya, jadi makanya mereka memerlukan pelindung diri. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi ini ada 3. Jadi kalau tanpa 3 syarat ini bunyi tidak bisa didengar. Nah, yang pertama sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Yang pertama itu misalnya alat musik gitar. Nah, gitar ini bisa sumber bunyi ya, bisa kita jadikan sumber bunyi. Kemudian yang kedua medium atau perantara. Nah, medium di sini bisa zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kalau gitar mediumnya itu berarti zat padat. Nah, kemudian yang ketiga itu penerima bunyi. Nah, penerima bunyi itu adalah kita sendiri. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup. Nah, jadi penerima bunyi itu adalah kita sendiri. Oke? Nah, sampai sini paham materi tentang bunyi dan sumber-sumber bunyi. Nah, jika kalian telah paham dengan materi bunyi, Ustazah ingin kalian berikan 5 contoh tentang sumber-sumber bunyi yang kalian ketahui selain yang ada di buku ya. Jadi tugas kalian sudah 2. Yang pertama bagaimana tepuk tangan dapat menghasilkan bunyi. Oke, kemudian yang kedua, sebutkan 5 contoh sumber bunyi yang kalian ketahui selain yang ada di buku. Oke, sudah sekian dulu dari Ustazah. Insya Allah kalian tetap semangat belajar di rumah walaupun online ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Insya Allah kita terhindar dari COVID dan insya Allah COVID ini akan segera berakhir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.